Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penasehat Korwil Kota dan Wanita Korwil Kota Kabupaten Bondowoso, dan yang saya banggakan, saya cintai jajaran pengurus kami Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, juga pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Korwil Kota Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tidak bosan-bosannya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua dikehendaki oleh Allah untuk menghadiri acara kunjungan kerja ini di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, di pagi yang mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga langkah panjenengan yang dari jauh maupun dekat, dari rumah sampai ke tempat ini, akan dicatat oleh Allah menjadi amal soleh yang diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah, di yaumil hisab, kita masuk surga tanpa hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Penasehat dan Ibu Ketua Dharma Wanita, juga ibu-ibu pengurus dan anggota yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali atas sambutannya dari awal, sudah beriringan, berderetan untuk menyambut kedatangan kami, yang sebenarnya kami sudah merepotkan bersama pengurus 1 minggu mungkin, atau lembur 3 hari untuk persiapan kunjungan ini. Saya minta maaf dan terima kasih untuk Dharma Wanita Persatuan Korwil Kabupaten Bondowoso, Korwil Kota. Terima kasih atas segalanya, sambutannya, suguhannya, dan segalanya. Yang kedua, kami bersama pengurus punya maksud dan tujuan, Bapak. Maksud kami berkunjung ke lembaga penjenengan yang alhamdulillah ada 26 lembaga tergabung dalam payung Dharma Korwil Kabupaten Kota. Alhamdulillah banyak sekali. Terima kasih juga atas kehadirannya. Kemudian maksud kedatangan kami bersama pengurus ibu-ibu tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui kinerja panjenengan dalam pengelolaan administrasi. Dalam artian setidaknya sama dengan yang kami sampaikan di kabupaten. Setidaknya itu maksud kunjungan kami. Tujuannya yang pertama, ingin mempererat, meningkatkan, dan memperkokoh tali silaturahim. Jadi silaturahim tujuan kami dalam lebih dekat, mempererat lebih dekat ya antara panjenengan dengan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten ini dalam satu kesatuan organisasi. Ini tujuan kami yang pertama. Jadi ingin mempererat.
silaturahmi. Tujuan yang kedua, ingin menambah wawasan dan pengetahuan jenengan dalam kinerja ataupun pengelolaan administrasi. Apapun itu bentuknya, ini menambah wawasan yang mungkin, wawasan dan pengetahuan yang mungkin awalnya tidak tahu, mungkin adanya vandal, mungkin baru mungkin ya, ini dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kenapa sih ketika Ibu Ketua dan jajaran pengurus mau masuk aula harus membawa acara? Saya berharap tegas, hadirin dimohon untuk berdiri. Sudah sarapan Ibu? Belum. Tadi rumet tadi, saya masih sarapan sama Ibu Ketua. Makanya hadirin dimohon untuk berdiri. Terus Ibu Ketua dan wanita memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Nah, gitu. Ya, Ibu, terima kasih. Bagus sekali tadi sudah. Luar biasa bawa acara, ya. Mungkin karena tidak diberi sarapan sama Ibu Ketua. Itu. Kenapa harus seperti itu? Dulunya itu tidak. Ketika pertemuan, anggota lengkap duduk, Ibu Ketua datang duduk. Ibu-ibu, acara dimulai. Betul? Betul. Kenapa harus seperti itu? Kenapa juga harus ini? Letak ketika rapat yang ini, misalnya rapat komite, di sini bapak komite, seperti Dharma Wanita sekarang. Kenapa harus ada kanan ini, kiri ini? Kanan yang ini, kunjungan ini, kanannya adalah siapapun itu yang punya acara, yang punya gawe. Sebelah kiri adalah jajarannya, wakil ketua, sekretaris, bendahara, boleh. Kalau kursinya 6, maka boleh terus. Di sana misalnya Bapak Ketua, Bapak Penasehat, Ibu Ketua, Wakil Ketua boleh. Kalau disediakan sampai 12 boleh, ya. Itu. Kemudian kenapa lagi? Ini ada aturannya semuanya. Itu karena dan sejak adanya Undang-Undang Nomor 24 2009 ada protokol pemerintahan. Tadi tidak saya lihat bendera olahraga di sekretariat. Oh ada, oh saya tidak lihat kali ya. Oh iya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Dharma Wanita Korwil Kota. Kenapa harus itu? Yaitu sejak adanya Undang-Undang Nomor 24 2009, maka protokol pemerintahan, ini namanya protokol pemerintahan, sebagai etalase pemerintahan. Apa sih Bu? Tujuannya apa? Untuk menjaga kewibawaan pemerintahan. Tidak hanya di sini Bu-ibu. Jenengan kalau lihat di TV, rapat sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak pemimpin sidang atau Bapak Presiden memasuki ruangan sidang. Gitu ya. Nah itu etalase kita, etalase pemerintahan. Boleh Bapak Korwil nanti misalnya mengadakan rapat dengan para kepala sekolah di 26 lembaga, terapkan ini protokol pemerintahan. Boleh. Itu. Nah, terima kasih tadi Ibu Ketua sudah hadir, anggota masih belum. Wah, ini nanti saya jelaskan. Kedisiplinan itu pasti ada nanti ya. Nah, ini tujuan kami yang kedua, menambah jenengan wawasan dan pengetahuan yang awalnya tidak ada dan sebagainya yang kami laksanakan di sini sudah menjadi ada. Terima kasih tadi saya berkunjung di sekretariat, lengkap, dokumennya lengkap. Tetapi tadi malam setiap saya mau kunjungan, saya lihat itu di sini Korwil Bondowoso, di laptop saya ulang, mulai saya sertijab, saya tarik satu-satu Korwil Bondowoso, mana ya? Munculnya Korwil Tegal Ampel, Botolinggo dan sebagainya itu, yaitu perannya dan sebagainya. Nah, saya ulang lagi, takut saya kelewatan. Udah ada kegiatan ya. Begitu saya turun, wow, kegiatannya luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Hanya saja penjenengan tidak mengunggah kegiatan penjenengan. Terima kasih, itu mendukung kegiatan kita di kabupaten ke reporting. Kemarin sudah disampaikan, mana sekretaris yang rawuh kemarin sudah disampaikan semuanya.
paham dengan reporting yang harus kita unggah aturannya paham nah itu sudah ada aturannya. Jadi tidak boleh pokoknya yang difoto, tidak boleh juga selfie, tidak boleh, ada aturannya ya. Misalnya memimpin lagu, fotonya dari sini, dirijennya kelihatan pokoknya, tidak boleh. Jadi di samping, nah itu ada aturannya. Kemarin sudah sampaikan, saya mohon yang didapatkan pengetahuan dari rapat kemarin disampaikan. Ibu jangan menunggu pertemuan lagi, saya mohon ya Ibu Ketua. Nah, saya yakin Ibu Ketua sudah pinter ini, paham karena bergelut dengan kami di kepengurusan, sudah paham. Tuh, itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, untuk memotivasi penjenengan kinerja maupun pengelolaan administrasi, kedisiplinan maupun seluruh kegiatan yang ada di lembaga penjenengan. Nah, ini tujuan kami mengadakan kunjungan ini. Tuh, duduk, ya. Ibu-ibu, Dharma wanita kita ini merupakan stakeholder pembangunan. Kita tahu problematik seorang wanita sangat ruwet. Kita sebagai multiperan, saya katakan multiperan karena pertama kita sebagai ibu rumah tangga, ya Pak ya? Iya. Yang kedua sebagai ibu rumah tangga, jenengan ruwet Pak ruwet. Buat bu, sasaan boleh jual di amas saa bu, buat sarapannya bapak, gitu ya? Ya, ruwet. Yang kedua, kita sebagai ibu karyawati, itu problematik kita. Ibu karyawati, kalau pagi nyiapkan bapak, ya, itu diri kita juga harus bekerja kan, otomatis ruwet sekali. Nyiapkan bapak, nyiapkan anak, ya. Kemudian mana kita yang juga harus berangkat. Nah itu, kita harus bisa menyikapi yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai pendamping suami, sebagai istri ASN, sebagai pendamping suami, otomatis akan mendukung kegiatan bapak. Bu, besok Ibu Ketua mau berkunjung, diharap semua pengurus hadir di korwil. Aduh, lah ceria lah Pak, sasaan banyak Pak. Kembali kita amasa. Kepala sekolah menyuruh saya ini membuat ini laporan ini. Aduh, lah ceria lah Pak. Nah, misalnya tidak, ya. Kita harus bisa menyikapi yang tiga ini. Sebagai ibu rumah tangga menyiapkan, bagaimana kita bisa menyiapkan. Yang kedua sebagai karyawati, bagaimana juga kita harus bisa berangkat ke sekolah pukul sekian, tidak bisa terlambat. Yang ketiga sebagai pendamping suami, ada tugas dua. Ibu nanti hadir di korwil, bagaimana caranya? Izin ke kepala sekolahnya untuk menghadiri di acara ini. Itu. Yang keempat sebagai ibu organisasi, misalnya ibu rumah tangga, karyawati, kemudian pendamping suami. Yang keempat sekretaris Dharma wanita. Sekretaris itu ruwet, apalagi ibu ketua Dharma wanita kabupaten mau datang. Semuanya bidang ekonomi semua dikumpulkan. Persiapannya luar biasa. Pager suami bapak pulang, bu, gelap lagi sarapan. Saya tak masak bu. Masa diri Pak tahu kabar ibu ketua mau datang, misalnya apa ya. Jadi jangan. Saya berharap jenengan semua harus bisa memerankan multi peran ini, karena ini adalah problematik kita sebagai perempuan. Bisa ya Ibu? Bapaknya tadi sarapan semua, anaknya dibawain bekal. Nah, jangan nanti tadi saya tidak dibeli bekal. Melek ibu ketua mau datang. Ada aku ibu ketua. Jam 7 ibu ketua sudah mau datang. Nah misalnya, jangan ya. Bagaimana kita bisa menyikapi ya? Karena saya juga sama seperti jenengan. Juga apa ini? Ibu rumah tangga, karyawati, pendamping suami, ibu organisasi, lebih ruwet. Pundaknya lebih berat saya pundak berat. Mungkin kalau dilihatkan pundak saya begini ya, bebannya berat sekali ya gitu ya Ibu ya. Bagaimana kita bisa menyikapi problematik kita yang multi peran ini? Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, dalam artian bagaimana memimpin disiplin. Kalau kita disiplin, insya Allah semuanya akan ikut disiplin seperti saya tadi pagi. Jadi ibu-ibu pengurus, kita semua pengurus sudah disiplin, karena dari bapak saya juga disiplin. Ibu besok jam 7 berangkat, siap. Dijemput
jam setengah 6 atau jam 6 tadi itu udah siap, karena perjalanan kami 1 jam dari Cibondo. Yang lain masih sarapan, saya sudah di jalan. Nah gitu ya, ibu-ibu yang lain sudah siap baju, saya sudah di jalan. Nah itu kita disiplin. Misalnya rapat anggota di Korwil dan ini Bondowoso misalnya, jenengan sudah tahu semua. Kemudian ibunya baru datang, duduk. Ibu-ibu selamat sore misalnya. Cuk ya, rapat kok kenal, sampai buru dokter misalnya. Nah itu ya, itu berarti ini kita tidak bisa memerankan yang 4. Itu di sana, di sini tidak, ibu ya. Nah, ibu kira luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu ketua. Gitu. Jadi harus bisa menyikapi keempatnya. Bagaimana? Disiplin diri. Kemudian apa ini? Berpikir realistis. Jangan ada ini. Ya, doki aku paling dokter ini jadi prasangka ya. Jangan dihilangkan. Kita positif ke depan. Okay? Yang berikutnya mau berkembang. Kalau jenengan di rumah tidak tahu ilmu, ya dalam artian perkembangan di organisasi kita ini seperti apa. Ya, tadi saya sempat kaget ketika melihat kegiatan yang luar biasa. Loh, kok bisa di rekaman saya kok tidak ada? Kenapa ibu? Iya, saya tidak ini ngirim. Terus di grup berapa orang? Saya tanya ke sekretaris. 1 orang cuma ibu ketua. Sayang sekali. Ya, itu. Mohon nanti sekretaris bisa disusulkan. Karena saya mengapresiasi kegiatan jenengan itu. Di samping kami unggah ke RPOT, kami juga mengapresiasi ibu-ibu jenengan semua. Apalagi di sini besar di antara yang lain, ibu. Nah, paling besar anggotanya. Jadi saya heran tadi malam, Korwil Bondowoso. Saya ulang lagi di rekaman itu. Cari di laptop. Pakai jam 11 mungkin ya. Mana ada ya? Cari lagi. Tidak ada. Oh gitu. Ya. Itu mungkin. Terima kasih ibu ya. Jadi saya berharap ibu-ibu mau berkembang. Itu yang kedua, problematik kita. Yang kedua, janganlah menjadi perempuan yang sempurna. Jadilah perempuan yang bahagia dan hebat. Hebatnya apa, Bu? Nah, gitu misalnya. Ya, hebat dalam artian kita bisa ini bersikap di kondisi apapun. Bertingkah laku, berkondisi apapun kita bisa, ya. Jadi di samping 4 multiperan kita perankan bisa mampu, maka kita juga harus bisa dalam kondisi apapun kita tetap menampilkan bahwa kita adalah perempuan yang hebat. Nah itu bagaimana? Jujur. Kuncinya jujur. Ketika tidak jujur, maka ke belakang kebohongan akan banyak. Contoh, ibu ketua bertanya, Bu Rani, kemarin kemana? Bu Rani kok tidak hadir? Bu, anak saya sakit Bu, tolong sasaan lawinya, ya, belum masak. Oh iya, bohong sekali. Oh iya, sudah dibawa ke dokter, jatuh di mana? Belum Bu, belum dibawa ke dokter, bohong kedua. Kemudian ditanya lagi, apanya yang luka Ibu? Parah kah? Tidak, enggak Bu, nanti saya pijat, bohong ketiga, ya. Ya, padahal anaknya sekolah, sasana jadinya engkau. Nah, itu. Jadi kita dalam situasi apapun harus bisa menyikapi. Misalnya dalam hari ini, ya, ada seseorang ibu, anggota dan wanita karyawati di sekolah diberi tugas untuk membuat laporan. Kemudian di sini sebagai sekretaris harus menyiapkan segala sesuatunya, paling rumit sekretaris, ya. Kemudian harus lagi di rumah, anak membawa bekal, bapaknya harus sarapan. Itu harus bisa kita laksanakan di kondisi situasi apapun. Itu harapan kami. Kemudian perempuan yang hebat bisa mengungkapkan pendapat. Ketika ibu ketua menyampaikannya ada sedikit tidak sesuai dengan hati ibu-ibu, misalnya besok iurannya naik 10.000 misalnya, tidak setuju misalnya, jangan diem. Ibu Korwil, ya diem. Jadi ibu yang hebat harus ini dengan pertimbangan. Bu, jangan Bu, karena ini. Nah, dengan banyak pertimbangan itu mau mengungkapkan pendapat. Kemudian bisa memaafkan ini sesama, ya. Tidak saling jor-joran itu apa? Bodi. Bersaing. Karena dan wanita kita itu seperti ini, ya.
Dan rencana seperti ini, pakaian seperti ini. Meskipun yang rumahnya di gunung, tahu-tahu usul ke ibu ketua, Bu, khusus saya bukan pulang pun yang di kapanan, Bu. Salah, Bu. Kau le dan wanita, ikut yang kulot, Ibu misalnya. Dibuat kulot, tak bisa. Tetap seperti ini sesuai dengan ADART-nya. Dan bagaimana? Ya ini, sepatu hitam, tas hitam, kemudian hanya satu lencana di sini. Ya, satu rencana, tidak boleh ada yang lain. Misalnya punya kenang-kenangan hadiah bros dari ibu ketua, lalu dipasang di sini. Oh, guna ibu ketua dan wanita kabupaten datang, tak pasangkan misalnya, tidak boleh. Okay? Cukup satu, mohon maaf ibu. Okay. Saya juga selalu mengingatkan ke ibu ketua. Jadi pengurus kami sebelum ini setiap kegiatan, monggo disampaikan apa yang dari saya, gitu. Jadi kita tertib semuanya, ya. Bu, termasuk ini hanya cukup ini jam tangan dan cincin pun hanya satu. Misalnya dipakai 4, saya pernah menegur tuh di Sumenep, Bu, aturannya kan cincinnya satu, gitu kata bapak. Bapak nasihat waktu itu pembinaan. Ibu kok 4, kau udah agak Pak kale Pak. Kan sudah cukup cincin kawin ya. Yang pertama kalau meninggal Pak Aneka selona, yang kedua Aneka Pak, jadi Pak, dan itu akhirnya Bapak nggak bisa jawab karena yang dipakai adalah cincin kawin. Akhirnya, Bu, tak tahu mau iya. Bagaimana Ibu Ketua? Saya juga nggak bisa jawab kan gitu. Tak ada dia di ART kan gitu ya. Nah, gitu ibu-ibu ya. Itu harapan kami, kita sederhana. Sekarang saya tanya. Pengurus, Korwil, sudahkah punya batik sebagian? Sudah. Alhamdulillah, tepuk tangan. Punya semua sudah. Semuanya alhamdulillah. Sudah. Yang belum nanti dibelikan di Bapak Penasehat. Itu ada bidang ekonomi nanti. Nah, itu ya. Terima kasih. Jadi kita ketika berpakaian batik, kita tidak di ruangan, tetapi di luar. Itu kegiatan luar. Boleh pakai celana, pakai kulot, pakai rok, pakai sepan, boleh. Untuk yang batik, boleh tidak pakai lencana. Memang tidak pakai. Lencana hanya dipakai di baju PSH dan wanita. Boleh pakai bros yang tadinya mau dipakai untuk itu acara biar double gini ya. Itu boleh dipakai di pakaian batik. Boleh juga pakai aksesoris. Kecuali kalau ini maksudnya aksesoris kalau besar dan sebagainya boleh, bros juga boleh. Tetapi untuk ini apa namanya itu perhiasan tetap yang kemarin 4 ini ya boleh dipakai 4 ya. Itu ibu-ibu. Jadi kita bisa bersikap atau berperan sesuai dengan kondisi. Okay? Kemudian yang ketiga ibu-ibu, kita sebagai perempuan harus memiliki personal branding. Apakah itu? Strategi untuk mencari citra diri kita. Kita ini adalah figur, ya Pak ya? Iya, istri kepala sekolah adalah ketua Dharma Wanita. Seorang guru karyawati adalah anggota Dharma Wanita. Citra kita jaga. Okay? Misalnya seorang guru, tahu-tahu TikTokan misalnya. TikTokan dengan ini, dengan selfie, sudah selfie, TikTokan misalnya. Terus terkirimlah kemana-mana. Misalnya, Bu, harinya kan guru Natal anak ini dah, gitu. Ya, apalagi kalau saya nanti yang melihat, ini guru mana ini buat ini? Nah, itu nanti, saya beri hadiah nanti itu ya. Saya beri hadiah nanti. Hadiah apa itu? Dari Dharma Wanita, ya. Begitu ibu-ibu ya. Jadi kita harus bisa menjaga jati diri kita karena ingat kita adalah figur ya. Strategi untuk menjaga citra kita termasuk citra organisasi kita juga ya. Kemudian berikutnya adalah visi misi. Visinya ada tadi, ya, sempat saya baca juga. Misinya juga banyak tadi. Saya lihat juga ada 3 atau 2 tadi visinya. Dari visi itu kita kembangkan ibu-ibu, ya. Tolong ibu ketua dibantu, ya. Untuk mewujudkan visi dan misi itu ibu ketua dibantu. Setidaknya misalnya tingkatkan sumber daya insan, lindungilah hak asasi. Nah itu tingkatkan sumber daya di bidang ekonomi, sosial, budaya itu ditingkatkan sesuai yang ada di
lagu kita Mars itu, ya, dibantu ibunya, dibantu. Jadi kita sebagai personal branding, kita harus bisa memberikan pendapat, meningkatkan inovasi, kreasi dan kreativitas kita agar ini apalagi di sini besar, agar semua yang dilakukan dalam organisasi ini kita munculkan, ya. Nah, itu harapan kami dan berprestasi. Kalau prestasi sudah prestasi, saking saya nggak tahu tadi kalau di sini juara harapan berarti. Andaikan tahu nanti saya kemarin saya siapkan untuk tampil. Kan itu online kan kemarin ya. Jadi ketika tampil tahu seperti yang di juara 1, juara 2, juara 3 tampil ya kemarin berarti ya. Tampil yang juara 3 tampil juga kemarin gitu. Oh iya sudah kelewatan. Jadi sudah kita kunjungi. Nah, saya juga tidak tahu urutannya. Kalau tahu saya akan tampilkan. Tepuk tangan prestasi Dharma Wanita Persatuan Korwil Kota Bondowoso. Oke, terima kasih. Kemudian yang keempat, kita sebagai organisasi Dharma Wanita kita harus cerdas, Ibu. Ya? Jadilah perempuan yang cerdas dalam artian kita hidup di era 4.0, era milenial. Insya Allah seperti itu. Jadi kecanggihan ini, gadget ini dan teknologi harus benar-benar kita bisa menyikapi. Jenengan adalah panutan ini, bisa menjaga putra-putra dan bapak. Gitu. Putranya kalau main HP pulang sekolah harus dikontrol, main HP atau main game, belajar atau di mana, kayak gitu, harus dikontrol. Apakah ibu-ibu anggota di sini ada yang masih pakai HP bukan Android? Saya tidak mengatakan jadul, Android yang bukan Android masih ada? Tidak. Semua canggih ya? Canggih semua ya? Bisa selfie ya? Bisa munggah kegiatan ya? Bisa. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Saya berharap yang nggak punya nanti diberikan ke Bapak Penasehat. Palang Ibu Ketua, kontrabusian kok. Alhamdulillah. Itu dicatat saja, tepuk tangan dicatat oleh Bapak Penasehat. Insya Allah. Nah, insya Allah ke depan lebih melesat lagi. Amin. Saya doakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah jadilah kita organisasi yang berprestasi. Prestasi sudah, terima kasih sudah berprestasi. Tetapi ke depan kita masih ada PR di HUT nanti Dharma Wanita. Berapa HUT, tanggal berapa HUT ya? Tanggal berapa? Tanggal 20. Iya, Desember, tanggal 20. Tanggal berapa? Katanya ibu organisasi. 14 Tanggal lahirnya Dharma Wanita. Iya. Halo, Ibu, tanggal berapa ulang tahun Dharma Wanita kita? 14 Desember. 14. Ada yang 14, ada yang 27, ada yang tanggal berapa? Harusnya saya bawa amplop tadi Badi. Jadi yang jawab saya kasih amplop itu semuanya tadi. Harusnya itu. Tetapi jawabannya bermacam-macam. 14, 25, 20. Nah gitu ya. Terus dapat bocoran 7. Nah, dapat bocoran. Jadi Ibu, Desember kemarin setiap korwil dan lembaga itu selalu memampangkan banner HUT Dharma Wanita, betul? Dipampang Bu kemarin. Oke, semua difoto, setiap lembaga mau foto, saya sudah mampang. Nah itu ada tanggal di bawah, 7 Desember. Nah, menyangkut HUT ini nanti bidang pendidikan dan sekretaris akan menyiapkan kegiatan, ya. Mari kita berprestasi. Korwil Bondowoso punya ya? Punya ya. Nah, sebentar kalau punya. Harapan kami yang terakhir sebelum kami tutup, harapan kami penjenengan dan Ibu Ketua setiap ada kegiatan pengurus khususnya harus selalu koordinasi, di garis bawah koordinasi ya, sekretaris dengan bendahara. Kalau tidak ada koordinasi mengadakan kegiatan, bendahara tidak tahu tadi konsumsi ya, jadi dengan konsumsi ya Pak ya,
Nah, apalagi ibu ketua tidak tahu, sekretaris buat undangan tahu-tahu, tidak koordinasi. Ya emak ibu ketua masa datang. Jika ditelepon, Bu, sekarang pertemuan Bu. Siapa yang buat undangan? Misalnya, saya baru tidur. Nah, itu harusnya dimulai, malah waktunya molor. Itu deh. Harus koordinasi. Itu yang pertama. Pesan saya. Harapan saya kedua, setiap kegiatan bisa menghasilkan beberapa bidang. Contoh, ini kegiatannya hari apa Bu? Tanggal 5 rapat pengurus Bu. Pengurus. Tanggal 5 rapat pengurus. Pengurus, terus setelah itu Nanti kalau untuk kegiatan anggota menyesuaikan dengan kegiatan. yang lain. Kelas ketiga ya. Ya. Misalnya untuk memaparkan boleh pengurus tanggal 5 anggotanya belakangan, tapi nanti foto kegiatannya digabung jadi satu. Oke? Jangan misalnya rapat pengurus diunggah, rapat pengurus tanggal sekian, itu satu. Nilainya satu, artinya saya ketemu satu, hanya sekretaris kegiatan. Tapi kalau misalnya jenengan gabung misalnya dalam satu hari, jam 1 misalnya rapat pengurus, kan cuma sebentar. Kemudian jam 3 rapat anggota, itu sudah 2 kegiatan sekretaris. Kemudian bidang pendidikan, ada kerjasama dengan kesehatan, sosialisasi penyakit kanker misalnya, itu bidang pendidikan. Kemudian bidang sosial budaya, diadakan misalnya donor darah atau cek ini kolesterol dan sebagainya, itu sosbud. Kemudian bidang ekonomi, menampilkan hasilnya di luar dengan basar, itu ya. Jadi semua kegiatan dalam satu kesatuan berjalan semua, sehingga Dharma Wanita kita ini tidak hanya datang ngelot arisan, kemudian simpan pinjam, acuan itu kreditan lalu pulang, ya. Tidak seperti itu, oke? Jadi semua bidang ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Oh, ternyata seperti ini. Juga ini menggali potensi ibu-ibu. Saya yakin semua ibu-ibu punya kelebihan. Kadang si A bisa membuat botok dari misalnya apa itu? Kelor. Bisa membuat minuman lidah buaya. Seperti yang kemarin ditampilkan, nah itu pasti itu ada. Di situ kita akan menambah ilmu kita dan wawasan kita. Itu harapan kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ingin tahu ya Korwil Bondowoso. Coba seperti apa saya ingin tahu. Monggo Bunda. Coba Bunda.